Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang pada minggu ini diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan datu, dan jangan yakin kepada benda bermakna atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku percaya
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 67 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8, kita membacanya secara bergantian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi selah.
tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara. Saya akan minta perhatian kepada kita beberapa poin yang ada di Warta Jemaat kita yang sudah mungkin kita terima. Yang pertama mengenai nama minggu ini adalah minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Dengan topik bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Poin yang keempat, jemaat pindah mulai hari ini telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Sektor Cipaganti ke Gereja GBIS Kristus Pembela, Jalan Muara Barat nomor 2, Situ Saeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, yaitu Saudara Yance Parningotan Harahap yang beralamat di Jalan Yotkali nomor 14, Bandung. Mengenai persembahan, untuk hari ini kita akan mengantarkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar nanti. Yang pertama seperti biasa untuk kuria, pembangunan dan pusat, kemudian satu lagi nanti untuk dana kegiatan pesta huria tahun ini. Kemudian nomor 7, pembacaan Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tinggie. Setelah pembacaan Warta Jemaat nanti akan dibacakan Tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tinggie yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu.
Poin yang ke-11, berita dari Dewan Kononia, yaitu pelantikan pengurus seksi remaja. Nanti sore di kebaktian 16.30 akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi remaja untuk periode 2023-2024 dengan struktur dan nama pengurus bisa kita baca masing-masing. Mengenai pertanyaan sektor untuk minggu ini, yaitu hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 akan dilaksanakan pertanyaan sektor untuk 2 sektor, yaitu yang pertama untuk sektor Bumi Siliwangi, yaitu pukul 19 dengan tuan rumah keluarga DRH Gultom Inang Boru Nenggolan, tempat pertanyaan di rumah Jalan Setiabudi nomor 186N. Kemudian pada hari yang sama itu juga sektor Pajajaran akan mengadakan pertanyaan sektor jam 18 di rumah keluarga Mangte Tambunan Inang Situa A Boru Sintopul dengan alamat pertanyaan di gereja kita. Poin ke-14, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pada pukul 10 di gereja kita akan dilaksanakan evaluasi program dan keuangan Dewan serta seksi untuk semester pertama. Seluruh majelis takbisan wajib mengikutinya. Ini nomor 20, ucapan selamat ulang tahun. Di daftar kita ada 19 nama jemaat yang berulang tahun untuk periode 14 sampai dengan 20 Agustus. Seandainya di antara kita yang hadir di sini, Bapak Ibu dan Saudara, ada namanya tercatat di sini, kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri sejenak. Apakah ada? Ya. Ya. Firman Tuhan buat Amang Inang saudara yang berulang tahun dikutip dari Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Selamat ulang tahun Amang Inang, dan juga yang mungkin tidak hadir di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian berita keuangan. Dalam minggu yang lalu masuk ke gereja kita dana sebesar Rp31.904.003 yang diperuntukkan pertama untuk huria sebesar Rp11.071.552, untuk sentralisasi sebesar Rp14.064.051, untuk pembangunan sebesar Rp945.400, dan lain-lain sebesar Rp5.823.000. Dan untuk laporan keuangan mingguan bisa kita baca masing-masing di lembaran yang terakhir. Sekarang saya akan bacakan pesan atau tona Sinode HKBP Distrik 18 Jakarta Dia tahun 2023. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Puji dan syukur bagi Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan gerejanya dan juga yang mengizinkan terlaksananya Sinode HKBP Distrik 18 Jakarta Dia yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 18 Jakarta Dia, yaitu Pendeta Pahala Sitorus STH, yang berlangsung mulai Senin sampai dengan Rabu, tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus 2023. Sinode Distrik tahun ini adalah di HKBP Resort Purwakarta, selaku panitia dan tuan rumah dengan tema HKBP Proaktif Menghadirkan Kebaikan Allah Bagi Semua, Matius 5 ayat 45, dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sinode Distrik diawali dengan ibadah pembukaan yang mengajak seluruh sinodestan mengarahkan hati dan pikiran untuk bersandar kepada firman Tuhan supaya proaktif menghadirkan kebaikan Allah melalui persekutuan pelayanan gereja. Sinodestan mensyukuri atas kehadiran Bupati Kabupaten Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika SE. Dalam sambutannya, Ibu Bupati mengajak HKBP bersama-sama dengan pemerintah berperan aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif, menjaga kerukunan untuk terwujudnya perdamaian, dan juga berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa
sehingga negara kita semakin maju. Sinode Distrik juga mensyukuri terlaksananya sentralisasi keuangan HKBP yang sudah berjalan sampai bulan Juli dan akan terus berusaha bersama menyukseskan kesinambungan sentralisasi keuangan HKBP tersebut agar semakin baik lagi ke depannya. Sinode juga menerima laporan pelayanan dan pertanggungjawaban Preses HKBP Distrik 18, pelayanan kategorial distrik, pelayanan perangkat distrik, dan juga laporan keuangan HKBP Distrik 18 Jabarating Die tahun 2023. Kita juga mensyukuri bahwa di distrik ini telah berdiri 7 pos pelayanan HKBP binaan distrik dan 6 pos pelayanan yang baru terbentuk, yaitu Bojonegoro, Pengalengan, Cikajang Garut, Cikalong, Gombong, dan Batang. Tim pos pelayanan distrik tetap mendukung dan membantu pos pelayanan tersebut. Sinodestan mengharapkan dan mengajak agar seluruh pelayan dan jemaat HKBP Distrik 18 Jabarating Die untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tugas panggilannya sebagai garam dan terang dunia. Seluruh Sinodestan menggumuli program dan anggaran tahun 2024 melalui kelompok anggaran dan program. Dalam sidang pleno, Sinode Distrik sehati dan sepikir menetapkan program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabarating Die untuk tahun 2024 dengan orientasi pelayanan okumene inklusif untuk meningkatkan keterlibatan HKBP dalam kegiatan okumene gerejawi secara daerah, nasional, dan internasional. Terwujudnya peran HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintahan, lembaga, okumene di tingkat jemaat, resort, distrik, dan global dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan ekologi dan keadilan sosial. Sinodestan mendukung pembangunan rumah dan kantor HKBP Distrik 18 Jabarating Die yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Distrik dan seluruh jemaat diharapkan mendukung pembangunan tersebut melalui bentuk sumbangan, donasi, dan kontribusi secara kolektif dari setiap kepala keluarga jemaat yang ada di HKBP Distrik 18 Jabarating Die dan dari hasil pesta puncak tahun profesionalisme dalam pelayanan HKBP 2023. Sinode HKBP Distrik 18 Jabarating Die diakhiri, demikianlah pesan atau tona Sinode HKBP Distrik 18 Jabarating Die ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan seluruh pelayan dan warga HKBP Distrik 18 Jabarating Die untuk mewujudkan dan melaksanakan seluruh program dan tugas panggilannya untuk melayani gerejanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Tuhan memberkati. Purwakarta, 16 Agustus 2023, Preses HKBP Distrik 18 Jabarating Die, Pendeta Pahala Sitorus, STH, ditandatangani dan dicap. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian pesan tona dari Sinode HKBP Distrik yang baru berlangsung beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya mari ya Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita akan sampaikan doa syafaat kita. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul bersama pada saat ini untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami, permohonan kami, maupun ucapan syukur kami. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negara kami, pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh di setiap daerah. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, agar negara kami semakin maju ke depannya Bapa, boleh berjalan dengan aman, sejahtera, dan makin makmur. Dan lebih-lebih bagi kami anak-anak-Mu dimanapun tempat kami berada, boleh kami beribadah dengan tenang, aman, dan sukacita. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa buat saudara kami Tuhan yang sedang mengalami sakit penderitaan secara jasmani. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Biarlah kiranya Roh yang Kudus menguatkan mereka.
agar di tengah penderitaan mereka, hati dan pikiran mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan Engkau sendiri yang punya rencana untuk itu Bapa, supaya di saat-saat mereka menderita, ada waktu untuk dengar-dengaran, ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mendengarkan doa mereka dan juga saudara mereka, keluarga mereka, untuk kesembuhan mereka. Karena itu Bapa, saat ini kiranya Tuhan yang memelawat dan memberkati saudara kami yang sedang sakit tersebut, yaitu Timothy Alexander Simbolon, Amang Yesi Tumorang, Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya Hutauruk Boru Tobing, Immanuel Silalahi, Amang E Hutagalung, Nyonya L Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Nyonya P Manurung Boru Silain, Amang HN Gultom, Amang Situa KM Panggabian, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Amang Insinyur JPM Togatorop, dan Nyonya Huta Barat Boru Siregar, dan mungkin juga ada yang lain yang tidak tercatat di sini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan jika saat ini juga kami sedang menderita, tidak hanya secara jasmani, tetapi mungkin secara rohani, ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kuatkan kami Bapa, agar senantiasa boleh kami berharap akan pemulihan dari Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami juga boleh bertumbuh dengan sehat dan seperti yang Kau kehendaki. Bapa, saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat, saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, teman hidup dan merindukan anak. Engkau mengetahui kerinduan mereka, pergumulan mereka. Bapa, Engkaulah kiranya yang mendengarkan doa mereka. Kuatkan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan, bahwa jika Tuhan berkenan pada waktu dan cara Tuhan, Tuhan mampu menjawab mereka. Jika belum, biarlah Tuhan terus yang menguatkan dan menghibur mereka. Karena apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan tetap mengasihi dan tidak akan meninggalkan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan kategorial di Jemaat-Mu Tuhan, mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan pelayanan di kategorial di gereja-Mu untuk 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami, supaya persekutuan setiap kategorial boleh bertumbuh seperti yang Kau kehendaki, di mana kami boleh belajar saling mendukung, saling mengingatkan, di mana kami boleh belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Karena tempat itu telah Tuhan sediakan bagi kami untuk bisa bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan bersama saudara seiman. Karena itu berkati juga para pelayan Tuhan yang akan melayani. Tuhan persiapkan mereka dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang ditabur, demikian juga pelayanan kasih yang disebarkan, akan memberikan pelayanan yang berdampak kepada kehidupan rohani bagi semua jemaat di kategorial. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk saudara kami di HKBP, di persiapan HKBP Lembang, juga persiapan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayanan mereka pada saat ini. Tuntun Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, juga para sintua untuk melakukan pelayanan mereka, murnikan motivasi mereka untuk melayani, dan kuatkan mereka di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah pergumulan, untuk terus boleh melayani jemaat Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan Tuhan bagi pelayanan di gereja itu boleh semakin baik hari lepas hari, Bapa. Karena sementara ini mereka sedang juga bergumul dan berharap dapat menempati tempat ibadah yang permanen. Tuhan, Engkaulah yang mendengarkan doa mereka, Bapa. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kiranya Engkau tuntun jemaat Tuhan di Lembang maupun Sumedang, supaya terus boleh melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk persiapan mendirikan tempat ibadah yang permanen di sana. Bapa di sorga, saat ini kami semua yang hadir di sini juga, tentu kami juga punya pergumulan masing-masing di setiap aspek kehidupan kami. Bapa, Engkaulah yang mendengarkan doa-doa kami, yang mungkin secara pribadi kami sampaikan yang tidak terucapkan. Tuhan, dengarlah, kuatkan kami Bapa. Biarlah kami boleh memandang setiap pergumulan persoalan kami
seperti Tuhan memandang, sehingga kami boleh tetap percaya dan berharap bahwa persoalan kami terlalu kecil untuk Tuhan, sementara tidak ada yang mengatasi kebesaran Tuhan untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun kuatkan kami Bapa, supaya iman kami di tengah pergumulan itu semakin terus bertambah, sehingga di tengah-tengah pergumulan kami tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati pikiran kami, teduhkan pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, dengan damai. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, hati kami boleh disegarkan, pikiran kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu, hati kami dihangatkan oleh cinta kasih-Mu, dan kehendak kami dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang sesuai kehendak-Mu untuk 1 minggu ke depan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan semakin taat kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai yang ke-2a, dilanjutkan di ayat yang ke-29 sampai dengan 32. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Maka bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat pilihnya. Ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan,
supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara merasa tertolak atau ditolak, pastilah tidak mengenakan, pastilah membuat tidak nyaman dalam kehidupan. Jadi mungkin ada ketika saya juga pernah ditolak, adang sanggup pau gawe inatani padita. Ya, tidak apa-apa, mereka dia mampu mengatakan yang demikian. Jadi acik dorwakan akamanginang ada merasa tertolak. Mungkin ada juga dari kita sebagai pemuda atau bapak-bapak yang mengalami bagaimana kita merasa tertolak ketika kita berpacaran atau ketika kita membuat suatu jalinan kasih terhadap seseorang yang kita cintai. Kira-kira demikian juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika berbicara tentang ajas pemikiran bahwa Tuhan menolakmu, bahwa Tuhan tidak menganggapmu, pastilah hidup ini seperti tidak berarti, tidak punya kekuatan Bapak Ibu mau menjalani hari-hari hidup. Itu juga yang dialami ketika jemaat Roma ketika itu, bagaimana sepertinya ada yang menyerang mereka, sepertinya ada pemahaman di jemaat Roma pada ketika itu. Sebagian orang mengatakan atau secara khusus bagaimana mereka yang telah di jemaat Roma pada ketika itu, atau kita katakan orang-orang yang Yahudi, mereka Allah sepertinya menolak, bahwa Allah tidak menganggap mereka lagi sebagai umat pilihan. Mungkin mereka merasa bahwa banyak tentunya Bapak Ibu pengajaran-pengajaran dalam perkembangannya, tentunya banyak evangelisasi yang terjadi pada ketika itu, sehingga bagaimana jemaat di Roma yang berlatar belakangkan Yahudi dan juga non-Yahudi, di situasi yang demikian, bagaimana antusiasnya jemaat yang sudah berlatar belakang non-Yahudi. Mereka sangat antusias di dalam setiap perkembangan pengajaran, di setiap pengajaran evangelisasi maupun menerima Injil. Seakan-akan Bapak Ibu, bagaimana dengan Yahudi? Jadi sebagian mereka, kami atau Allah menolak kami, Allah melupakan kami sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi mereka ada sesuatu nilai yang lebih, bahwa kami adalah bangsa pilihan Allah, bahwa kami adalah Israel, bahwa kami adalah keturunan dari Abraham, kami adalah dari bagian bapak-bapak orang yang percaya. Tentunya Bapak Ibu Saudara ini tidak menolak yang demikian. Mengapa bangsa pilihan itu tidak menjadi sesuatu yang dilupakan Tuhan, tetapi bagaimana dari kalangan non-Yahudi mereka juga disertakan dalam karya keselamatan Allah, kemurahan Allah, sola gratia Allah. Jadi tidak ada pembeda-bedaan yang mungkin bagaimana dari non-Yahudi itu mereka tidak lagi dilatar belakangi oleh adat istiadat mereka, tetapi Yahudi mereka selalu bercokol Bapak Ibu bagaimana dengan adat istiadat mereka yang sangat ketat, dan itu dibawakan kepada gereja. Dan mungkin itu bagi kita sebagai orang Batak itu dibedakan amanginangnya. Jadi tidak, walaupun Huria Kristen Batak Protestan, tetapi bukan Bataknya yang menonjol, tetapi Kristuslah menjadi yang memberikan kemurahan sola gratia buat kita juga orang-orang Batak, Bapak Ibu Saudara. Disinilah Paulus merasa terbeban bagaimana Yahudi di dalam persekutuan, di dalam komunitas yang ada di jemaat
Roma ketika itu. Dia melihat bagaimana kepedulian yang luar biasa, bagaimana umat Israel, bagaimana menjelaskan arti keselamatan yang sudah mereka terima di dalam Yesus, yang telah diajarkan, yang telah dihadirkan kepada setiap orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena itu Paulus merasa terbeban, artinya ada kesedihan yang dirasakan, seakan-akan tadi bangsa Yahudi mereka ditolak, merasa dianggap tidak merasa umat pilihan Allah, tetapi dengan surat Paulus dilayangkan kembali sehingga dengan ketegasan bahwa kasih Allah, penyelamatan Allah itu untuk semua orang, tentunya menggembirakan bagi Yahudi. Semua kemurahan Allah, sola gratia, seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, kita hanya oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang secara cuma-cuma Bapak Ibu, tetapi tidak menjadi murahan, sola gratia, anugerah, kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Artinya dari sudut pribadi mereka menyatakan yang demikian. Tuhan tidak pernah menolak umatnya, tidak pernah menolak atas semua umat pilihannya. Tetapi bagaimana firman Tuhan menjelaskan kembali kepada mereka bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah tidak pernah Dia cabut dan tidak mungkin dicabut oleh Allah kepada siapapun umat pilihannya, kepada siapapun sudah diberikan kemurahan, belas kasihan, sola gratia, anugerah oleh Tuhan sendiri. Karena itu Paulus menegaskan kembali kemana arah mereka, bagaimana mengklarifikasi rencana kasih Allah, bahwa benar kasih Allah adalah milik setiap umat yang percaya. Setiap siapapun berhak menjadi alamat kasih karunia kemurahan Allah, belas kasihan Allah. Artinya semua kita Bapak Ibu menjadi alamat kemurahan Allah, menjadi alamat sukacita, menjadi alamat sola gratia Allah. Jadi Allah artinya bukan membiarkan, bukan Allah menolak segala bentuk Yahudi, tetapi Allah juga mengalihkan Bapak Ibu sola gratia, kemurahan, belas kasihan juga kepada suku-suku yang lain, kepada bangsa-bangsa yang lain Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan topik akabangso makamateo Tuhan, makamatehon asin rohani debata, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Artinya bukan hanya terkungkung karena kami adalah pilihan Tuhan, karena kami adalah dari kelompok atau keturunan Abraham, sehingga kamilah hanya umat pilihan. Jadi songona di homol-homol hanya mereka maunya, tidak. Tuhan mau mengalihkan juga. Karena itu bagaimana mempertahankan kemurahan Allah, belas kasihan Allah, sola gratia Allah yang pada bangsa Yahudi dan pada kita sekarang Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya kasih Allah, sola gratia Allah diperluas. Di sanalah kasih Allah yang sesungguhnya, bagaimana Allah mengasihi setiap orang, siapapun di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menawarkan tawaran anugerah keselamatan kepada setiap orang. Karena itu bagaimana supaya bersyukur, seperti lagu yang luar biasa itu Bapak Ibu, hanya oleh karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah lah kita dimampukan bersyukur di dalam kehidupan kita atas keterpilihan kita Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan,
pemilihan tidak bersumber dari latar belakang kita atau bersumber dari bagaimana keberadaan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi yang pasti saya, saudara adalah alamat anugerah keselamatan Allah. Tidak seorang pun tidak terselamatkan oleh anugerah yang ditawarkan secara cuma-cuma, tetapi tidak murahan. Bapak Ibu, apakah kita mau mendapatkan karya keselamatan itu? Apakah saudaraku mau menerima sebagai umat pilihan Tuhan? Kita tetap percaya oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tidak pernah dicabut. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kasih karunia Tuhan. Karena itu Paulus menegaskan bagi kita sebagai orang Kristen bagaimana menghormati sebagai bangsa Yahudi juga, bagaimana kita sebagai alamat kasih karunia Allah itu di luar Yahudi juga menerima kasih karunia keselamatan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, itu yang terpenting bagi kita, bagaimana kehendak rencana Allah yang lebih besar. Artinya jangan menjadi cemburu atau merasa tertolak karena Allah sekarang memperluas di setiap umatnya, bukan hanya kepada Yahudi, tetapi di setiap bangsa, supaya mengucap syukur, supaya setiap mulut, lidah mengaku bahwa Yesuslah Juru Selamat yang telah memberikan anugerah, belas kasihan, kemurahan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tentunya semua bangsa bersyukur siapa yang menerima Kristus menjadi Juru Selamat. Kemurahan itulah, belas kasihan itulah, sola gratia yang telah Tuhan tawarkan secara cuma-cuma menjadi suatu rencana karya Allah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya itu juga bagi kita sebagai bangsa Batak. Siapa kita, Bapak, Ibu, Saudara, sehingga mengetuk pintu hati dari pemberita-pemberita Injil dari Eropa ke tanah Batak. Tetapi ada maksud Tuhan supaya kita orang-orang Batak yang di dalam keterkungkungan, di dalam kekelaman, di Hasipilimi-Guon, di Haholomon, kita supaya terberkati, supaya kita juga menerima belas kasihan Tuhan, supaya kita juga menerima kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, sehingga Kristus dilahirkan di kita orang-orang Batak, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat HKBP ke depannya. Kalau mungkin tidak datang Bapak Ibu berita Injil ke tanah Batak, mungkin kita tetap di dalam kesia-siaan, mungkin kita tetap di dalam keterkungkungan, mungkin kita tetap di dalam kegelapan. Tetapi terima kasih, kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita juga diperhitungkan oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, beroleh belas kasihan, kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, sehingga kita orang-orang Batak bisa diperhitungkan di negara ini. Bisa juga kita go internasional. Bukankah itu karena kita menerima Kristus di dalam pemberitaan Injil, Bapak, Ibu, Saudara? Bukankah kita sudah beroleh kemurahan, kasih karunia dari Tuhan? Mulo sorora barita nauli, mungkin kita tidak bisa mengecap dunia luar, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak sebagai yang diperhitungkan di bangsa dan negara kita. Mungkin kita sebagai orang Batak tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kita menerima Kristus itu, dilahirkan kembali di tanah Batak. Karena ini mau lihat ya ma, tadok tu sudah bangsa dong. Tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada non-Yahudi disebarluaskan, ditebarkan kembali kemurahan Allah, kebelas kasihan Allah
kepada kita masing-masing. Karena itu bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak kami yang kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang secara cuma-cuma tetapi tidak murahan, kita sudah beroleh keselamatan, kita sudah menerima Kristus. Bagaimana kita pertahankan untuk selama-lamanya, walaupun tantangan, walaupun kadang kita dipertentangkan dengan apa yang kita lihat realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana belas kasihan Allah, kemurahan Allah, kita telah dipilih Bapak Ibu. Kamu remaja pemuda sudah dipilih menjadi umat pilihan. Apakah ketertantanganmu bisa engkau terima atau pertahankan yang telah menerima kasih karunia, belas kasihan, kemurahan, sola gratia Allah yang pada saat ini, atau mungkin saya rugi menjadi orang Kristen, atau mungkin karena cepatnya perkembangan teknologi kita tidak merasakan lagi bahwa hidup kita ini adalah sola gratia, anugerah Allah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Allah, basa-basa 20 tahun karena cepatnya derasnya perkembangan teknologi dan ilmu yang sekarang. Mungkin itu derasnya cepatnya perkembangan teknologi Bapak Ibu yang juga di Australia juga di Jerman, di Australia juga sudah banyak menjadi orang-orang yang ateis. Di Jerman masyarakatnya sudah 40% masyarakatnya, pemudanya yang ateis. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tidak merasakan bahwa hidup ini adalah sola gratia, anugerah, belas kasihan Tuhan, kemurahan Allah. Baunang alani tibuni teknologi, ala unang alani tibuni parbinotuan, sehingga kita menolak atau tidak merasakan bagaimana Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, terlebih untuk anak kami pemuda, pemudi saat ini, apakah kamu tidak merasakan bahwa saya bernapas sampai pada minggu hari ini? Bukankah itu kemurahan Allah? Bukankah itu kasih karunia Allah? Bukankah itu menjadi anugerah Allah bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Karena itu mari kita dengan mengucap syukur atas kemurahan Allah yang kita terima, terlebih sebagai jemaat Tuhan, sebagai bangsa Batak yang telah kita dipilih. Bapak Ibu menerima kemurahan itu, mari kita pertahankan pemilihan kita bahwa kita adalah sudah menerima kemurahan Allah, belas kasihan Allah, sola gratia yang dari Allah. Mari kita pertahankan bahwa Yesuslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, sola gratia yang Tuhan juga menebarkan, memperluas kepada Yahudi, non-Yahudi dan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga Yahudi merasa mereka Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan memperluas kerajaan-Mu, memperluas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di setiap suku bangsa, di setiap orang yang menerima Engkau Tuhan, yang mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena itu Tuhan, kami mau dengan firman Tuhan, kami yang telah menerima belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, sola gratia, anugerah Tuhan, sampai saat ini kami mampukan Tuhan mengucap syukur atas belas kasihan, atas semua hidup dan kehidupan kami saat ini. Tuhan, biar kami tetap mempertahankan kasih karunia, kemurahan Tuhan yang cuma-cuma tetapi tidak murahan, karena Yesus sudah memberikan pengorbanan menjadi tebusan bagi kami untuk diselamatkan kembali. Terima kasih, belas kasihan, kemurahan Tuhan, sola gratia Tuhan, supaya kami tetap pertahankan apapun
tantangan apapun kehidupan kami tertantang sebagai bapak, sebagai ibu, terlebih Tuhan pemuda-pemudi saat ini biarlah tetap merasakan kemurahan, belas kasihan, sola gracia Tuhan di setiap kehidupan mereka. Walaupun begitu derasnya perkembangan teknologi dan pendidikan, tetapi semuanya kami pertaruhkan itu adalah belas kasihan, kemurahan Tuhan, sola gracia Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu bagi kami juga sebagai orang Batak, di mana Tuhan memperluas sampai ke tanah Batak Injil, dan kami lewat Injil menerima Kristus sebagai juru selamat kami. Inilah kami Tuhan, umat pilihan-Mu juga, bagian dari suku-suku bangsa di dunia ini sebagai bangsa Batak Tuhan. Engkau pilih menjadi umat-Mu menerima Kristus sehingga kami mendapat terang, sehingga kami menjadi berkat. Sampai saat ini Tuhan menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang diperhitungkan untuk bangsa dan negara. Bahkan dunia Tuhan sudah melihat keberadaan kami sebagai bangsa Batak yang telah menerima Injil, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, sehingga kami lewat firman-Mu yang pada hari ini kami tetap mempertahankan kemurahan, belas kasihan, anugerah Tuhan, sola gracia Tuhan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan segala kekurangan dan dosa kami, supaya kami Tuhan dilayakkan kembali menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, kita sambil mengumpulkan persembahan. Dia melindungi
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.